Hati-hati pada Allah, belakangan ini luar biasa. Kita lihat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat, saudara. Antar ormas dengan ormas dibenturkan. Khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan, saudara. Padahal dua-duanya sama-sama penerusnya baginda Nabi besar Muhammad wasallam, para habaib, para dzurriyyah Rasulullah, mereka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum ats-tsaqalain ma in tamassaktum." Foto tadi hanya disclaimer saja ya. Namun intinya saya hanya mau menunjukkan betapa gencarnya kelompok Ba'alawi melakukan berbagai cara untuk melindungi klannya agar tidak terungkap ke permukaan. Dikhawatirkan jika masyarakat tahu kalau nasab Ba'alawi tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, maka dijamin pasti masyarakat Indonesia sudah tidak ada lagi yang mau mengikuti mereka. Kecuali terhadap mereka yang selama ini memang baik dengan orang pribumi, tidak suka merendahkan orang pribumi, tidak suka menghina orang pribumi, tidak merasa kasta lebih tinggi dari orang pribumi, dan tidak lagi merasa sebagai cucu Nabi. Tapi apa ada Habib yang begitu? Misal contoh Habib Hanif Al-Athas seperti di video awal tadi, atau Habib Kribo saja, yang mungkin selama ini banyak pengikutnya karena ia terkenal sebagai Habib yang sering berseberangan dengan Habib-Habib lain, terutama dalam hal nasionalisme. Sebagian Habib gemar mencaci maki pemerintah, suka merendahkan orang-orang pribumi, namun Habib Kribo sering tampil sebagai pembela pemerintah sekaligus berpihak pada orang-orang pribumi. Saat segelintir oknum Habib mengajak demo Jokowi, Habib Kribo dengan lantang melawan ajakan itu. Dan dengan berani pula ia mengkritik serta menyalahkan Habib-Habib yang suka demo itu. Namun begitu, sampai pembahasan nasab Ba'alawi, apa pendapat Habib Kribo? Habib Kribo tidak mendukung adanya kajian nasab dan tidak setuju pula jika dilakukan tes DNA. Kemudian Habib-Habib lain yang selama ini terlihat pro dengan pemerintah, dekat dengan pejabat tinggi negara, juga sama, tidak banyak komentar tentang tes DNA maupun kajian nasab Ba'alawi. Di sini sudah tampak jelas sebenarnya para Habib di Indonesia ini keberatan dengan adanya kajian nasab, benci dengan namanya tes DNA. Dan hal ini tentu saja berdampak pada masyarakat Indonesia, umat muslim khususnya. Ada yang pro Habib dan ada juga yang pro dengan orang pribumi yang mempertanyakan keabsahan nasab para Habib Ba'alawi. Dan dengan adanya fenomena pro kontra tentang nasab Ba'alawi ini, ada juga penggorengan opini bahwa Indonesia jangan mudah dipecah belah, ulama dan umarok harus bersatu. Ada juga muncul narasi neokolonialisme divide et impera, dan framing sebagai pemecah belah bangsa itu diarahkan atau ditujukan pada orang-orang yang saat ini mempertanyakan nasab habaib yang ada di Indonesia pada orang-orang pribumi. Ini kan aneh, yang memecah belah bangsa siapa, yang dituduh siapa, yang suka menghina pribumi siapa, yang dituduh merendahkan Habib juga siapa. Jadi framing ini membuat suasana menjadi kelihatan campur aduk. Mana yang benar, mana yang salah. Mana pemecah belah bangsa, dan siapa yang menjadi korban pecah belah. Ini kan framing yang aneh dan memutarbalikkan fakta. Dulu ketika oknum dari Ba'alawi mencaci maki pejabat negara, mengadakan demo besar-besaran, orang-orang Ba'alawi hanya diam saja. Kecuali hanya segelintir oknum Habib cuma mengkritik saja tapi tidak sampai menghentikan demo yang tidak bermanfaat itu. Justru orang pribumi yang geram karena tanah nenek moyang diinjak-injak pendatang yang mengaku sebagai majikan. Namun kala itu sebagian orang pribumi juga banyak yang diam karena mereka masih percaya kalau habaib itu adalah cucu Nabi. Mungkin orang pribumi cuma bergumam, cucu Nabi mah bebas. Tapi setelah belakangan terungkap, setelah belakangan tersingkap,
Setelah belakangan terkuak, ternyata Habaib itu bukan cucu Nabi. Dunia seperti berhenti berputar, langit seolah runtuh. Dan di saat orang pribumi mulai sadar kalau selama ini hanya dibohongi, hanya dikadali oleh orang-orang bersorban yang mengaku sebagai cucu Nabi, pucat pasi wajah para cucu Nabi palsu itu. Maka berbagai cara dilakukan oleh mereka untuk melindungi diri, melindungi marga suci, marga Ba'alawi, jangan sampai tercemar. Mungkin memang begitu prinsip mereka. Ada yang mengatakan kalau orang yang tidak percaya bahwa Habib adalah cucu Nabi, itu orang seperti iblis. Orang yang meragukan nasab Ba'alawi dianggap kelompok pembenci Habaib. Bahkan ada framing kotor yang menyatakan kalau orang yang meributkan nasab Ba'alawi adalah kelompok pemecah belah bangsa. Ini bagaimana maksudnya? Orang mau mencari kebenaran kok dianggap pengadu domba. Orang ingin bukti ilmiah kok dianggap pembenci dzurriyyah Nabi. Padahal kalau kita simak dan ikuti dari awal kisah munculnya tesis ilmiah tentang nasab Ba'alawi yang dilakukan oleh Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu kan salah satu sebabnya karena ada segelintir oknum Habib yang suka menebar teror pada masyarakat pribumi yang tidak percaya kepada mereka. Ada segelintir oknum Habib yang suka menebarkan provokasi dan membenci pemerintahan yang sah. Jadi yang terindikasi sebagai pemecah belah bangsa itu justru mereka. Kenapa sekarang dituduhkan pada orang-orang pribumi yang selama ini menjadi korban divide et impera mereka? Ya, inilah yang terjadi saat ini. Habib Kribo maupun Habib Hussein Ba'agil selama ini selalu menampilkan diri sebagai pembela pribumi, pembela rakyat. Namun begitu muncul pembahasan nasab, mereka lebih memilih menyelamatkan nasib. Kebenaran memang pahit, bro. Namun semua harus terungkap agar ke depan tidak menjadi fitnah berbahaya bagi anak cucu bangsa Indonesia. Dan soal nasab memang harus dituntaskan, harus ada titik terang, harus ada titik final, biar orang pribumi dianggap sebagai pemecah belah tidak apa-apa, karena fakta yang ada itu justru sebaliknya, yakni orang pribumi itu ingin mempersatukan bangsa yang selama ini sudah dipecah belah oleh kelompok mereka. Orang pribumi justru menyadarkan sesama pribumi agar tidak mudah dan tidak mau lagi diinjak-injak harkat dan martabatnya oleh mereka yang suka mengaku sebagai cucu Nabi tapi akhlak jauh dari akhlak Nabi. Menyelamatkan bangsa pribumi dari perbudakan atas nama cucu Nabi. Menyelamatkan pribumi dari penindasan berupa kasta. Jangan mau kita orang pribumi dianggap punya kasta lebih rendah daripada para imigran yang belum terbukti sebagai cucu Nabi itu. Kita orang Nusantara, kita orang Indonesia punya nenek moyang yang hebat, punya leluhur yang kuat yang sulit ditaklukkan. Kalau soal cucu Nabi, kita orang Indonesia itu punya wali songo. Mereka ini jelas terbukti sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi meski jarang tampil di TV. Dan mereka, para wali songo ini yang berjasa besar telah mengislamkan hampir 80% penduduk Nusantara. Dan kini Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Semua itu tidak lepas dari peran para wali songo dan keturunannya. Sementara kelompok Habib Ba'alawi dari Yaman itu datang ke Nusantara pada masa penjajahan Belanda. Dan masa itu di Nusantara sudah banyak kiai dan ulama hebat didikan para wali songo dan keturunannya. Maka kemudian kalau para Habib dari Yaman mengaku atau mengklaim bahwa mereka yang mengislamkan Nusantara, ini hanyalah dongeng tanpa fakta. Apalagi kalau mereka masih ngotot ngaku sebagai cucu Nabi, maka buktinya itu mana? Dan kesimpulannya, ya seperti kemarin itu, tes DNA. Berani tes DNA tidak? Berani tidak tes DNA? Itu saja.